Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab fadlu ta'jilil fitri. Keutamaan untuk menyegerakan berbuka puasa. Hadis yang akan kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Athiyyah. Wa an Abi Athiyyah qala dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha. فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار فقال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع رواه مسلم وقوله لا يألو أي لا يقصر في الخير. Dari Abi Athiyyah rahimahullahu taala, Abu Athiyyah ini adalah Abu Athiyyah Al-Wadi'i dan beliau adalah tabi'in, kibarut tabi'in. Beliau mengatakan qala dakhaltu ana wa Masruq. Masruq ibn Akhda ibn Malik Al-Wadi'i Al-Hamadani. Beliau berdua ini adalah kibarut tabi'in. Dua orang tabi'in ini mendatangi Aisyah radhiyallahu anha untuk menuntut ilmu, untuk bertanya tentang sebuah perkara. Tentunya setelah izin kepada Aisyah radhiyallahu anha, dua orang ini bertanya. Pertanyaannya apa? Faqala laha Masruq. Masruq bertanya kepada Aisyah, rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini tidak disebutkan. Kilahuma la ya'lu 'anil khair. Dan dua orang ini keduanya tidak pernah meremehkan kebaikan. Jadi ini bukan berarti ingin melihat mana yang lebih baik di antara dua sahabat. Karena keduanya dikatakan la ya'lu, kilahuma la ya'lu 'anil khair. Dua-duanya baik. Tapi ingin tahu mana yang kiranya cocok. Faqala ahaduhuma yu'azilul maghrib wal iftar. Sahabat yang satu itu menyegerakan sholat maghrib dan buka puasa. Jadi ada sahabat apabila sudah datang waktu iftar, beliau makannya cepat, kemudian cepat-cepat sholat maghrib. Wal akharu yuakhirul maghrib wal iftar. Sedangkan sahabat yang satu lagi ketika datang waktu iftar, beliau memperlambat makannya, kemudian berangkat maghribnya juga lambat. Paham? Yang satu kalau buka puasa cepat, langsung ke masjid, langsung sholat. Yang satu lagi buka puasa santai, baru sholat. Kondisi kita sekarang di Al-Ma'tuk, di pesantren, kalau buka puasa, mau di asrama atau di di dapur atau di qoah,
Mana yang lebih baik? Allahu Akbar, makan, langsung sholat atau nanti makannya? Ini sudah masuk maghrib, makannya nanti aja ba'da maghrib. Atau makan santai, selesaikan sampai habis, baru setelah itu datang sholat maghrib. Kadang kita begini, kadang kita begitu, betul tidak? Maka apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha dengan dua orang sahabat tadi? Yang satu mempercepat buka puasa dan sholat, yang satu lagi memperlambat buka puasa kemudian barulah sholat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, faqalat, man yu'ajjilul maghrib wal iftar? Siapakah yang mempercepat maghrib dan juga mempercepat buka puasa? Faqala, siapa yang berkata di sini? Yang bertanya tadi siapa? Masruq. Kata Masruq, Abdullah. Kemudian perawi mengatakan huwa ibnu Mas'ud. Jadi maksud dengan Abdullah itu apa? Abdul Mas'ud. Dalam kaidah ilmu hadis, apabila orang-orang Kufi, ahlul hadis minal Kufiyin, idza qila Abdullah fayuqsadu bihi Abdullah bin Mas'ud. Wa ammal Hijaziyin idza qila Abdullah fahuwa Abdullah ibnu Umar. Jadi kaidah dalam hadis, apabila perawi orang Kufiyin menyebutkan Abdullah, berarti siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kalau Hijaziyin ketika mengatakan an Abdullah, an misalnya, siapa Abdullah di situ? Abdullah bin Ibnu Umar. Faqala Masruq wa huwa Kufiyin, yakni Abdullah fayuqsadu bihi Ibnu Mas'ud. Apa jawaban Aisyah? Faqalat hakadha kana Rasulullah yasna'. Maka yang diajarkan Rasulullah mempercepat buka puasa dan mempercepat sholat maghrib. Pertanyaannya, siapakah sahabat yang kedua yang memperlambat makan kemudian baru sholat? Dikatakan oleh para ulama, sahabat yang kedua ini adalah Abu Musa al-Ash'ari. Apakah Abu Musa al-Ash'ari menyelisihi sunnah? Maka jawabannya tidak. Dua orang tadi, perbuatan Abdullah bin Mas'ud menunjukkan anjuran untuk mempercepat buka kemudian melaksanakan sholat. Adapun makan besar nanti kapan? Setelah sholat maghrib. Sedangkan perbuatan Abu Musa al-Ash'ari menunjukkan bolehnya orang makan dulu sampai selesai, baru setelah itu sholat maghrib. Jadi antum milih yang mana? Maka yang afdal adalah yang pertama, walaupun kita sukanya yang kedua. Makan dulu selesaikan baru sholat maghrib. Karena ada hadis la salata bihadrati ta'am. Antum sholat kepikiran kolak masih setengah, ayam masih sepotong, ya kan, nasi takut hilang. Hanya makan dulu selesaikan. Ala kulli hal, jangan sampai meninggalkan sholat. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah dari hadis ini sangatlah banyak, di antaranya bagaimana para tabi'in sangat berhati-hati dalam mengamalkan sunnah. Sehingga datang kepada Aisyah, ya Aisyah, manakah yang lebih dekat dengan sunnah? Karena ada sahabat yang mengamalkan ini dan mengamalkan ini. Faidah yang kedua, para sahabat bisa saja tidak mengetahui satu amalan dengan yang lainnya. Mungkin sahabat ini mengamalkan hadis yang ini, sedangkan sahabat yang lain mengamalkan hadis yang lainnya. Kemudian faidah yang ketiga, tentang anjuran untuk mempercepat buka puasa tanpa mengakhirkan. Kemudian selanjutnya setelah membatalkan puasa, sebagaimana Nabi SAW melakukannya dengan memakan kurma atau hanya sekedar meminum air. Setelah itu, kalau sudah berbuka, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat maghrib. Baru setelah itu antum melaksanakan makan besar yang lainnya. Dan ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena saya jarang duduk di sini. Ada hal yang penting, perdebatan kaum muslimin mungkin kita ketika berbuka puasa, manakah yang lebih afdal untuk mengucapkan doa? Karena ada dua versi doa yang berada di kalangan kaum muslimin. Yang paling masyhur adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa jadi template default untuk semua kaum muslimin, semuanya pakai ini. Betul tidak? Sebagiannya lagi mengamalkan
doa zahabadh dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Maka pada kesempatan ini kita melihat apakah kedua doa ini sabit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kita bahas yang pertama. Doa yang paling banyak digunakan kaum muslimin adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini diriwayatkan oleh 3 orang ahli hadis, bahkan lebih, di antaranya Al-Imam Daruqutni, Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Abu Dawud. Ada juga yang diriwayatkan oleh dalam kitab Syu'abul Iman dan yang lainnya oleh Imam Al-Baihaqi. Kita ambil 3. Al-Imam Daruqutni, Al-Imam At-Tabari dan Al-Imam Abu Dawud. Tetapi lafadznya itu tidak ada kalimat wabika amantu. Jadi wabika amantu ini tambahan dari wallahu alam. Siapa yang menambah wabika amantu? Jadi Allahumma laka sumtu wabika amantu. Nah, wabika amantu ini tidak ada asal muasalnya wabika amantu. Dalam riwayat-riwayat disebutkan Allahumma laka sumtu wabika aftartu. Tidak ada wabika amantu. Kemudian tambahan yang kedua birahmatika ya arhamar rahimin. Ini template doa selalu pakai ini. Seperti doa setelah apa? Setelah azan. Apa setelah azan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Kemudian ada tambahan innahu la yuhliful mi'ad. Jadi selalu ada tambahan di akhir. Nah, tambahan di sini birahmatika ya arhamar rahimin ini tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang disebutkan Al-Imam Daruqutni dan Imam At-Tabari menisbatkannya kepada Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, apabila berbuka beliau berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Dalam lafaz yang lain, wa idza aftara Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kita ambil contoh riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni dan Imam At-Tabari. Dalam hadis yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di dalam rawinya terdapat 2 orang, ayah dan anak, termasuk perawi yang bermasalah, yaitu Abdul Malik ibni Harun ibni Antarah. Kedua orang ini disebutkan oleh para ulama, keduanya adalah matrukul hadis. Kelas 11. Mana kelas 11? Apa artinya matruk? Hadisul matruk. Apa hadis matruk? Ma rawahu idza kana fil hadithi man yuttaham bil kadzib. Apabila ada hadis yang di dalamnya perawinya tertuduh berdusta. Jadi kedua orang ini dikatakan mereka matrukul hadis dan hadisnya adalah matruk, bahkan disebut yang lainnya bahwa mereka adalah orang yang tidak yang bermasalah. Kemudian hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi hadis ini diriwayatkan mursal, kelas 10. Apa hadis mursal? Hafiz Arakan. Ma hudhifa min akhir isnadihi man ba'da tabi'i. Ma hudhifa min akhir isnadihi man ba'da tabi'i atau min ba'di tabi'i. Hadis mursal adalah hadis yang dibuang setelah tabi'in. Siapa setelah tabi'in? Ya Allah, siapa? Setelah tabi'in siapa? Sahabat. Tabi'in sahabat baru Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud hadisnya mursal, tidak ada siapanya? Sahabatnya. Maka apabila kita bandingkan 2 hadis, yang pertama ada Ibnu Abbas, sedangkan hadis yang Abu Dawud tidak ada sahabat. Maka hukumnya, apakah boleh membaca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu? Hukumnya apa? Apa hukum meriwayatkan hadis dhaif? Syaratnya ada 2, zelatan. Al-awwal, la tata'allaqu bil aqaid. Hukum meriwayatkan hadis dhaif boleh,
asal tidak berhubungan dengan akidah. Yang kedua, aywa alla tata'allaqu bil halali wal haram. Maka ini ada halal haram tidak? Tidak ada. Atau ya, hukmul amali bi haditsid dhaif. Boleh atau tidak? Hukum mengamalkan hadis dhaif. Boleh dengan 3 syarat. Apa azam? Yang pertama? Yalah kelas 10. Kalau enggak remedial. Azam an la yakuna dha'fan syadidan. Kedua, an yakuna tahta aslin ma'mulin bihi. Yang ketiga, an yakuna 'indal amali ihtiyatan. Hukum mengamalkan hadis dhaif diperbolehkan asalkan dengan 3 syarat. Dhaifnya tidak terlalu parah. Di sini perawi tadi apa yang pertama? Matruk. Yang kedua mursal. Yang kedua harus ada hadis sahih yang membawahinya. Ya minimal ini jadi apa nanti naiknya? Hasan. Yang ketiga, ketika mengamalkan ini sebagai kehati-hatian, takutnya ini dari siapa? Dari Nabi. Maka para ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif dengan syarat-syarat tadi, apalagi berhubungan dengan fadailul al-a'mal. Ustaz, bagaimana dengan hadis dhahaba dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah? Kalau kita mengira bahwa dhahaba dhama'u itu hadis yang paling sahih, maka salah. Dhahaba dhama'u itu hadis yang bermasalah. Karena ternyata tidak sampai derajatnya sahih. Hadis itu derajatnya sampai hasan. Dan hasannya cuma 1 orang, yaitu Al-Imam Ad-Daruqutni. Dikatakan oleh ulama hadis, Imam Daruqutni apabila menyebutkan hasan, hasan indahu wa laisa hasan li ghairihi. Jadi hasannya punya Hasan, bukan Hasan Faruk, tapi Hasan. Jadi dhahaba dhama'u memiliki komentar dalam riwayatnya. Karena hadisnya cuma ada 1 periwayatan, haddatsana Abdullah ibni Muhammad ibni Yahya Abu Muhammad, haddatsana Ali ibni Hasan, akhbarani Al-Husain ibni Waqid, haddatsana Marwan ya'ni bin Salim Al-Muqaffa. Salim Al-Muqaffa ini perawi yang bermasalah. Bahkan disebut munkarul hadis. Apa hadis munkar? Kelas 11. Apa itu munkar? Hadis munkar apa? Mana kelas 11? Di belakang. Apa hadis munkar? Mukhalafatu dhaif lima rawahu thiqah. Orang dhaif menyelisihi thiqah. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, kalau kita mau membaca takhrijnya, maka kedua doa Allahumma laka sumtu dan dhahaba dhama'u, keduanya memiliki komentar dalam periwayatan. Maka bagaimana Ustaz? Mana yang mau dibaca? Maka yang dibaca adalah dhahaba dhama'u itu bukan doa berbuka puasa, tetapi doa setelah berbuka puasa. Karena kalimatnya dhahaba dhama'u. Udah makan apa belum? Udah minum apa belum? Udah. Jadi dhahaba dhama itu doa setelah berbuka puasa. Jadi setelah antum minum, bismillah. Dhahaba dhama wa abtalatil uruq. Bukan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba dhama wa abtalatil uruq. Baru minum. Salah. Minum dulu baru dhahaba dhama. Boleh tidak mengamalkan Allahumma laka sumtu? Kalau melihat dalil-dalil yang tadi, maka kita bisa menggabungkan Allahumma laka sumtu di awal, kemudian buka, kemudian dhahaba dhama. Atau di awal gak mau pakai laka sumtu karena hadisnya ini tidak sunnah dan lain sebagainya, maca bismillah dhahabat dhama'u. Semuanya telah mengikuti hadis-hadis yang ada, walaupun semua derajatnya ada komentar. Yang tidak ada hanya 1, bismillah. Yang salah adalah Allah. Nggak ada Allahumma laka sumtu, nggak ada bismillah, nggak ada dhahaba dhama'u, maka dia makan bersama setan. Ustadz nggak apa-apa, mau ngeprank setan, setelah kenyang baru bismillah ya awaluhu wa akhiruhu. Ini tidak boleh.
Wah, biar setan makan habis itu. Kamu atau nggak boleh kita makan bersama syaitan. Paham? Ya, apabila ada dari kalangan kaum muslimin membaca Allahumma laka sumtu, kita tahu derajat hadisnya. Tadi ada yang hadisnya mursal, ada yang hadisnya perawinya matrukul hadis. Begitu juga zahaba dhama'u, ternyata tidak lepas dari kritik para ulama. Ada di antara perawinya yang bermasalah. Ya, tetapi tentunya kita ingin mengamalkan sebagaimana para sahabat, ya, ridwanullahu taala alaihim, sampai datanglah para tabi'in yang bertanya, manakah yang lebih dekat dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kullu khairin bittiba'i man salaf wa kullu syarrin bittiba'i man khalaf. Sebaik-baiknya kebaikan ketika kita mengikuti para salaf, para sahabat, para tabi'in, mengikuti Rasulullah SAW. Adapun keburukan ketika mendatangi orang-orang setelahnya. Maka hendaklah kita senantiasa berada di atas sunnah, dan segala amalan harus berlandaskan dalil yang sahih, dan setidaknya kita telah mendengarkan ilmu agar kita menjadi orang yang bijak dalam menghukumi sebuah amalan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu taala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.